Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Ariel Good. Channel ini membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan Anda semua dan akan membantu untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Momentum kali ini saya kedatangan salah satu rekan saya. Dulu adalah rekan satu tim saya di startup saya sebelumnya. Yang sekarang udah bermutasi menjadi startup yang baru juga. Dan orang ini adalah salah satu orang yang banyak menginfluence saya tentang bagaimana belajar investasi. Nah, bicara investasi adalah bicara bagaimana sebetulnya tidak melulu tentang kita punya duit banyak atau kita punya harus jadi miliar dulu, enggak. Investasi itu berlaku untuk semua orang. Investasi itu berlaku untuk makhluk hidup, terutama manusia yang memang dia butuh untuk kehidupan berikutnya. Kira-kira seperti itu. Nah, investasi jenis apa yang akan rekan saya ini nanti utarakan? Ya, ikuti saja terus video ini sampai akhir. Oke, nggak usah berlama-lama, saya menyampaikan prakata sepatah dua patah kata ini. Langsung saja kita panggilkan Nanda Nadian Megatus. Woo! Nanti saya kasih efek Waduh. tepuk tangan ya. Oke, Wih, Nanda. Halo Nanda, apa kabar Nanda? sehat Mas, sehat. Ya. Ya, Uh, Alhamdulillah. Nanda sekarang posisi di Tasikmalaya ya. Dia udah mudik lebih dari 2 bulan dari Jogja ya. Ya bener ya. Ya, betul. Ya, betul. Yang sekarang PSBB sedang Jabar sedang PSBB. Jadi Nanda kayaknya terpaksa dia di rumah aja tapi tetap mengerjakan sesuatu yang produktif. Sebentar, Nan. Oke teman-teman semua, kali ini akan membahas tentang dunia persahaman yang akan dibawakan oleh Nanda. Nanda ini adalah salah satu alumni Sekolah Vokasi UGM dan sekarang lanjut lagi sih. Dulu D3, sekarang D4 di Sekolah Vokasi di UGM. Dia sedang merintis startup juga tentang saham dan investasi dan apa namanya nanti teman-teman bisa menyimak ini lebih jauh. Oke, Nanda, yang pertama cerita dulu deh, Nanda sebetulnya mulai kenal saham ini, mulai kenal apa namanya dunia investasi ini sejak kapan sih? Oke, jadi sebenarnya awal kenal saham itu dari SMA, Mas. Itu mungkin sekitar 2014, 2015 gitu, Mas. Tapi Iya. belum tahu tuh, karena memang dulu IPS dan ngambil pelajaran ekonomi, terus ada saham segala macam. Terus kuliah baru benar-benar tahu tuh, karena memang ada banyak fasilitas yang memang menunjang untuk bisa belajar saham lebih lanjut. Akhirnya buka rekening dari 2016 itu, Mas. Oke. Jadi sejak 2016 sekitar 4 tahun lah gitu, Mas. Heeh. Oh iya, eh, sebetulnya kalau bicara saham nih, apakah ketika buka rekening ini pakai rekening bank yang reguler atau memang ada banknya khusus nih? Atau misalnya bagian khusus dari sebuah perbankan itu yang menangani persahaman? Rekeningnya tetap rekening bank reguler, tapi daftarnya nggak ke banknya, tapi ke sekuritas. Jadi itu ada satu apa ya financial service sendiri gitu, Mas. Cuman untuk rekeningnya itu tetap harus pakai rekening bank tabungan gitu. Buat Oke buat oke. nanti transfer kayak gitulah. Kayak fintech sekarang juga kan yang e-money itu juga pakai ini kan extension dari banknya untuk transfer seperti itu. Cuman emang untuk fiturnya kalau yang di saham itu ya hanya bisa lewat bank. Jadi dari bank rekening tabungan ditransfer ke rekening saham. Tapi kalau yang fintech kan biasanya emang harus bisa lewat Alfamart, bisa lewat merchant-merchant yang lain gitu, Mas. Mm-mm. Seperti itu. Ini bagi teman-teman yang belum tahu nih, sebetulnya bedanya saham sama deposito itu apa sih? Terus sama reksadana ini apa sih? Mungkin Anda bisa sedikit jelasin. Bedanya saham sama apa, Mas?
sama reksadana, sama deposito gitu, itu kan sekilas-sekilas mirip ya gitu. Ya, jadi sebenarnya memang inti investasi itu cuma ada 2 jenis, Mas, equity atau bond gitu kan. Jadi kalau equity itu ya saham, itu sebenarnya emang nggak harus, saham yang emang di, stock market, di, capital market gitu, Mas. Jadi bisa bisnis itu juga kan bentuknya saham gitu kan, Iya. partneran dengan orang gitu kan, sektor real, tapi ini memang sifatnya di paper asset. Tapi kalau tadi obligasi atau reksadana, itu atau apa kalau reksadana mungkin beda lagi ya, nanti mungkin saya cerita soal reksadana. Tapi kalau obligasi, kalau, deposito itu utang. Jadi, yang pertama itu equity, yang kedua bond gitu atau surat utang. Jadi cuma 2 hal itu, meskipun sekarang banyak yang trending juga peer to peer lending, itu intinya sama-sama utang gitu, bond. Jadi Ya. cuma ada 2 jenis doang, Mas. Itu Oke. kalau reksadana memang, itu, saham, reksadana bisa bisa macam-macam, ada reksadana pasar uang, pasar saham, ada campuran gitu. Jadi kalau pasar uang berarti, misalnya di forex seperti itu, tapi memang itu yang mengelolanya bukan diri sendiri gitu. Jadi tapi dikelola oleh, manajer investasi gitu, Mas. Jadi Oke. beda pengelolanya, seperti itu. Oh ya, ini, kalau dikulik memang masih banyak banget ya jenis-jenis dari, saham sendiri ya. Kalau bicara investasi saham nih sebetulnya di Indonesia ini kan dikenal ada 2 apa namanya, aspek bisnis yang cukup ini ya, cukup terkenal ya. Ada bisnis konvensional, ada bisnis basisnya syariah. Beberapa artikel yang pernah saya baca, ini ada saham yang basisnya bisnis syariah. Bisa dijelasin nggak, konsep transaksinya bagaimana? Perbedaan antara keduanya? Ya, jadi untuk yang saham itu sebenarnya memang mau yang konvensional atau syariah sama-sama saham di pasar yang sama, ditransaksikan juga dengan cara yang sama gitu, Mas. Jadi, beli sahamnya, terus nanti tinggal dijual gitu, seperti transaksi online pada umumnya. Cuman Mhm. memang yang bedanya adalah kalau yang saham syariah, itu ada ketentuannya tersendiri dari perusahaannya. Jadi yang, perusahaannya itu tidak boleh memiliki utang lebih dari 30%, Iya. terus juga yang dijual itu bukan barang-barang yang haram, seperti itu, Mas. Jadi memang tergantung dari bisnis yang dijalankan oleh si perusahaan itu. Dan itu memang setiap 6 bulan sekali itu di-review sama OJK, sama, Bursa Efek Indonesia gitu, Mas. Itu kira-kira apakah saham itu atau perusahaan itu tuh masih sesuai standar syariah atau enggak gitu, Mas. Jadi memang, ada daftarnya setiap 6 bulan sekali itu dirilis, itu saham syariah itu apa saja yang termasuk saham syariah, yang tidak termasuk saham syariah apa saja gitu, Mas. Jadi nanti untuk yang memang concern terhadap saham syariah itu nanti bisa, berpacu kepada hal itu gitu, Mas. Oke. Dengar-dengar nih Nanda udah bikin ini ya, merintis startup baru ya, yang disebut sebagai dinamain Fortuna Investment Buddies. Sebetulnya Nanda garap, startup baru ini bisnis modelnya membidik sisi yang mana nih? Apakah lebih ke consulting ketika orang mau investasi saham atau memang, Fortuna Investment ini juga bagian dari manajer investasi? Sebenarnya memang ini belum jadi startup, Mas. Jadi memang baru project, pribadi, Oh, tapi iya iya. memang udah, disusun secara profesional, cuman memang belum benar-benar diseriuskan karena memang masih ngurusin hal yang lain juga. Tapi karena memang berhubung kemarin kan, awal-awal pandemi coronavirus itu cukup rame, terutama di sektor saham juga yang mana memang hampir seluruh sektor itu turun Mas harga sahamnya gitu loh. Jadi kondisi itu akhirnya melihat peluangnya cukup besar, banyak teman-teman yang nanya, "Ini saham gimana nih, masuk nggak?" Segala macam gitu kan. Karena ternyata memang banyak yang membutuhkan hal itu, akhirnya saya coba bikin gitu, Mas. Jadi memang ini bukan suatu hal yang memang disengaja, tapi karena momentumnya, Mhm ini mhm. kebetulan tepat nih gitu kan. Akhirnya, Oke eee, dicoba dibikin yang seperti itu, cuman memang bukan untuk, manajer investasi. Kalau manajer investasi itu artinya, kita punya skill gitu kan dalam saham, iya, terus ada orang yang punya dana, terus dikasihkan ke kita dananya, kita kelola gitu kan. Tapi ini bukan oke. seperti itu. Jadi, uangnya tetap mereka yang punya, Mhm. yang pegang mereka, yang transaksi juga mereka, tapi kita hanya ngasih, beberapa advice gitu kan, beberapa sebenarnya memang bukan, saran yang emang benar-benar harus diturutin gitu. Kalau Iya. misalnya nggak dipakai juga nggak masalah dan semua resikonya yang memang akan ditanggung juga, itu ya mereka yang tanggung sendiri gitu kan. Jadi disclaimer-nya memang setiap kali dokumen yang dikirim ke, teman-teman di Fortuna Investment Buddies itu memang ada disclaimer itu gitu, Mas. Dan Oke. memang sebenarnya emang niatnya juga bukan untuk
ngasih bocoran ini harus beli ini beli itu gitu, tapi lebih sharing ilmu gitu Mas. Jadi Oke. ada hal yang memang bisa dipelajari gitu. Karena emang kalau terus-terusan ngandelin manajer investasi misalnya dengan ngasih uangnya, tapi kita nggak punya belajarnya gitu loh. Jadi sisi itunya nggak bertumbuh dari diri kita. Jadi kita cuman tahu-tahu uangnya naik atau turun gitu kan, tanpa tahu prosesnya, tanpa nanti bisa belajar menambah pengetahuan mengenai hal itu gitu Mas. Mhm. Aku tuh kenal ada satu orang nih yang awalnya, apa namanya, dia tuh sering posting di story WA kan, tentang, ini, apa namanya, eee, dia kayaknya gini sih, main yang gorengan saham, gitu. Jadi dia beli hari ini, saham mana yang kira-kira harinya turun, dia akan jual lagi dalam waktu cepat. Nah, apakah, Fortuna Investment Buddies ini juga menangani sisi yang ini atau memang, eee, "Enggak deh, aku Fortuna ini kuarahin ke nabung saham aja." Oh, kayak gini nabung saham sih, Mas. Sebenarnya emang tujuannya terserah, si investornya ya, tapi Mhm, memang, dari awal yang dianalisis ya memang untuk yang jangka panjang gitu, Mas. Tapi kalau untuk yang jangka pendek, sahamnya memang beresiko itu nggak, dianalisis sih, Mas. Yang memang, ya tentu di situ memang ada consideration tertentu ya dari setiap investor, dari setiap yang kita kasih datanya. Ya kalau misalnya mereka mau beli yang itu ya nggak masalah, tapi memang ada risiko tertentu gitu kan, dan itu juga di breakdown gitu loh di dokumen itu Mas. Ini kalau misalnya ngambil ini kayak gimana resikonya, mhm mhm. analisisnya kayak gimana sih, alasannya kenapa sih kita ngasih tahu kalau saham ini kayak gini, industri ini kayak gini gitu Mas. Oke, eee, kalau bicara jenis investasi nih ya, Nan, ya, kan ada 2 nih, ada equity, ada bond. Kalau nggak salah Ya, bond itu utang kan ya? ya. Nah, equity ini bisa dijelasin nggak bentuknya apa aja yang memang ada di pasar Indonesia? Dan bond itu juga apa aja nih yang memang produknya populer di Indonesia? Kalau untuk equity itu, yang jelas saham ya, Mas, ya. Kalau, di luar saham kalau di stock market ya, kalau di paper asset itu, yang saya tahu saham aja sih, Mas. Di luar Mhm, itu ya bisnis sektor real gitu. Jadi sektor real pun itu kan tetap pakai saham juga, cuman memang bedanya kalau yang di, pasar modal Indonesia itu ya memang yang bisa beli saham itu publik gitu. Jadi semua orang bisa beli asalkan dia punya rekening. Tapi kalau mhm, yang private yang emang bisnisnya partneran kayak gitu, ya itu nggak semua orang bisa beli dan susah untuk analisisnya karena laporan keuangan, terus setiap pergerakan perusahaan kan kita nggak tahu ya itu kayak gimana dan ada banyak peluang untuk inilah asymmetric information namanya. Jadi informasinya itu nggak seimbang antara yang punya uang dengan yang ngejalanin bisnis gitu. Jadi mhm. di situ sih Mas yang bedanya kalau equity. Kalau bond ini yang jelas ada deposito, ada obligasi, ada surat berharga retail, ada juga emang yang syariah itu, ada yang syariah juga surat berharga retail gitu kan, namanya sukuk Oh, gitu. sukuk. Jadi betul. Nah, yang surat utang itu selain kalau itu kan yang tadi saya bilang itu yang, ngeluarin pemerintah tuh, surat berharga Mhm. retail itu pemerintah. Ada juga surat berharga yang emang dikeluarkan oleh corporate gitu. Misal perusahaan mau ngeluarin obligasi perusahaan, itu juga bisa. Jadi Iya nanti iya. yang nyelenggarain kita siapa aja, seperti itu, Mas. Oke. Kalau bicara, investasi saham ya, ini kan ada 2 jenis, keuntungan yang kita dapetin nih. Ada capital gain, ada dividen ya. Ya. Kalau capital gain, periodisasinya apakah sudah bisa ditentukan di awal atau, memang berdasarkan request dari investor? Kalau dividen kan jelas ya, dividen kan bagi hasil dari keuntungan perusahaan kan ya? Betul. Bener nggak sih? Kalau salah ya mungkin dikoreksi aja. Ya dividen ini Ya, nggak setahu saya, apa-apa. saya pernah, kebetulan kan saya udah mencoba nih ikut di 2 bank yang berbeda nih. Yang satu Mhm. BUMN, yang satu non BUMN, nggak usah sebutin ya. Dan, di bank yang BUMN ini sering menawarkan, terutama yang sektor syariah bahwa dividennya ini dibagi per 3 bulan, per 6 bulan, per 1 tahun, 1,5 tahun gitu. Ini beda 2 hal ini gimana sih capital gain sama dividen ini kita memahaminya? Oke. Kalau dividen itu benar tadi. Jadi, keuntungan perusahaan itu nanti biasanya memang ditentukan jumlahnya berapa gitu kan, per lembar sahamnya itu nanti akan dibagi berapa untuk setiap investor, itu,
harganya terutama ya, harganya berapa sih untuk per lembar sahamnya. Jadi nanti tergantung misalnya Mas Ariel punya 100 lembar gitu kan atau 1 lot gitu kan. Artinya kalau Iya, misalnya dikasih harga dividennya itu 200, artinya 200 kali 100 gitu kan. Itu berarti dapat 20.000 misalnya gitu kan. iya. Terus nanti akan dibagikan, emang ketentuannya berapa harganya itu Mm-mm. di apa namanya, RUPS namanya Mas, Rapat Umum Pemegang Saham gitu. Jadi Oke. ya itu kalau dividen. Jadi setiap keuntungan perusahaan yang akan dibagikan antara ada yang jadi laba ditahan, ada yang juga yang jadi dividen gitu Mas ya. Kalau capital Mm. gain itu harga saham yang emang terjadi kenaikan dan penurunan di apa namanya, di pasar itu hal itu. Jadi ketika belinya itu kan pasti ada harga tertentu nih, kita beli di harga let's say 2.000 misalnya. Terus dijualnya ya nanti kira-kira pengen dijual di harga berapa, itu sebenarnya memang bukan tergantung investornya request pengen di harga berapa gitu Mas. Cuman memang Iya. ada yang namanya harga historisnya ya Mas ya. Jadi Heeh. di analisis saham itu ada yang namanya analisis teknikal. Nah, di analisis teknikal itu nanti untuk menunjukkan harga historis sahamnya itu dari mulai pertama dia listing di bursa sampai ke hari ini gitu kan, atau hari terakhir bursa. Misalnya kan sekarang hari Minggu nih, Iya. bursa cuma sampai hari Jumat. Berarti hari Jumat terakhir kemarin sudah ada datanya secara real time gitu. Dan itu Oke. harganya naik turun tergantung memang kondisi pasar dan Hmm. laporan keuangan dan seterusnya gitu Mas. Itu nanti menentukan harganya berapa sih kita pengen jualnya. Ada banyak cara, bisa lihat dari harga historisnya berapa sih harga tertingginya, atau nanti dilihat kita pengen jual di harga berapa karena sebelumnya memang pernah sampai di harga tertentu. Itu nanti memang uh, itu agak agak rumit sih Mas buat masuk ke sana. Maksudnya jadi nanti bisa lihat dari segi ini ya sih Mas. Kalau misalnya ternyata keuangannya bagus, laporan apa namanya, keuangannya memang ternyata keuntungannya juga naiknya cukup bagus, itu nanti bisa di apa namanya, prediksikan kira-kira ke depan akan seperti apa harganya. Jadi memang kalau lihat harga historis ternyata sebelumnya pernah ada di harga 5.000 dan sekarang Iya. harganya 2.000 gitu kan. Hmm. Kemungkinan nanti akan masuk ke harga 5.000 lagi gitu kan ketika kondisinya Oh. membaik misalnya. Jadi sekarang ada kondisi apa sih yang bikin harganya jadi 2.000? Atau kalau misalnya memang meskipun sebelumnya nggak pernah ada harga historis yang 5.000, tapi karena Mm-mm. lihat dari pertumbuhan perusahaannya bagus, itu Iya. ada kemungkinan juga nanti bisa bertumbuh. Cuman memang untuk persentase berapa itu memang nggak bisa ditentukan akan sekian persen selama macam itu, Mas. Oke. Ini menarik ya bagi teman-teman yang memang masih di usia produktif untuk mulai belajar tentang investasi terutama di saham ini. Karena memang saham ini menjadi sesuatu yang sangat bernilai apabila kita benar-benar serius menjalankan dan secara benar mengambil keputusan. Kalau bicara investasi saham nih sebetulnya di tengah pandemi sekarang ini momen yang bagus atau momen yang enggak sih untuk kemudian kita belanja saham gitu? Kalau misalnya kita punya kita punya sisa tabungan nih, misalnya sisa tabungan kebutuhan sehari-hari udah cukup gitu, dan kayaknya duit ini nggak akan terpakai dalam waktu dekat gitu. Ini sebetulnya momen yang pas nggak sih untuk kemudian kita belanja? Kalau misalnya berkaca dari 98, misalnya 2008 gitu kan, itu harga saham Iya, juga turun kayak gini Mas gitu kan. Mungkin bisa lebih jauh gitu kan, lebih rendah. iya. Tapi di kondisi kayak gini, kondisi krisis kayak gini lah yang jadi melahirkan tokoh-tokoh kayak misalnya Bang Sandi atau Hmm, tokoh-tokoh lainnya yang emang itu bisa dapat keuntungan dari apa namanya, saham gitu kan. Itu oke. terutama memang karena kondisi sekarang kan dengan pandemi ini akhirnya bisnis yang memang tadinya jalannya baik-baik aja, akhirnya jadi terganggu, terhambat. Padahal Mhm, secara fundamental atau secara laporan keuangannya, secara bisnisnya itu tetap bagus sebenarnya karena kondisi ini aja gitu. Ini force major yang memang ketika ini nggak ada, bisnis akan kembali jalan, akan kembali baik gitu kan. Nah, oke. kondisi ini membuat bisnisnya agak turun, tapi harga saham juga ikutan turun gitu kan. Tapi kalau Mhm. misalnya kita tahu bahwa perusahaan itu memang bagus, harganya yang turun ini justru peluang Mas, ini namanya lagi diskon gitu sahamnya. Jadi kalau misalnya memang ada uang, iya lagi ada ada uang sisa gitu kan, Heeh, ini waktu yang tepat sih buat masuk. Cuman memang jangan asal masuk juga gitu, perlu ada hal-hal yang memang dipertimbangkan analisisnya. Seperti oke. itu Mas. Kalau bicara sektor bisnis nih, Nan, kan
Kemarin ada beberapa broadcast-an di WA gitu ya, bahwa beberapa bisnis itu mengalami downgrade yang luar biasa, seperti sektor pariwisata kan, seperti sektor transportasi itu kan downgrade-nya luar biasa. Yang kanan kirinya ada perhotelan, ada kuliner kan, kena juga gitu. Nah, sektor apa sih yang kemudian menarik untuk kita investasikan? Dengar-dengar nih kesehatan nih yang paling oke nih. Kesehatan ya. Sebenarnya kesehatan juga naik. Kalau misalnya lihat sektor apa gitu kan, Mhm. ada banyak ini sih Mas, apa namanya, research company yang emang bilang kalau, pernah lihat ini nggak yang dari Egypt itu ada, coba saya cek ininya ya. Beberapa sektor emang akan naik, dan turun gitu kan, diprediksi naik dan turun. Iya. Kesehatan memang jadi salah satu yang memang paling tinggi gitu Mas, Mhm. dari sektor-sektor yang lain. Cuman memang, beberapa sumber lain juga bilang kalau yang kesehatan meskipun memang banyak yang ya yang Covid gitu kan, yang emang akhirnya diuntungkan karena itu, tapi yang memang bukan penyakit Covid juga dia akhirnya jadi apa ya, ragu-ragu atau takut untuk masuk ke, rumah sakit, karena memang takut malah jadi terkena corona di rumah sakit gitu, Mas. Oh iya, Gitu. benar Jadi benar memang benar. penjualannya juga nggak serta-merta naik gitu. Tapi kalau misalnya lihat dari segi terakhir saya cek itu kalau kesehatan memang, ini sih Mas, kemarin juga sempat turun dalam tapi memang agak ada peluang untuk, naik lagi gitu Mas. Jadi memang Heeh, bisa bisa masuk ke sektor kesehatan juga. oke. Selain kesehatan, ada lagi nggak sih yang kemudian ini kayaknya potensial nih ke depan nih bakal bakal naik gitu? Sebenarnya memang kalau lihat dari krisis kayak gini kan, ketika setiap orang itu, mengurangi pengeluarannya yang memang nggak terlalu penting, tentu memang yang pasti akan tetap keluar adalah kebutuhan untuk pangan gitu kan. Misalnya tetap Heeh, bertahan hidup segala macam gitu kan. Misalnya mau, krisis ataupun enggak, kita tetap makan, kita tetap betul mandi, kita betul. pakai, pasta gigi kayak gitu kan Heeh Mas heeh, ya. heeh, Jadi barang-barang seperti itu tentu pasti dibutuhkan, permintaannya tetap stabil, itu sektor yang memang salah satu yang, akan tetap stabil atau bahkan naik gitu, Mas. Karena memang heeh, kalau kemarin banyak orang yang mungkin menimbun bahan makanan, itu juga kan akhirnya penjualannya juga naik tuh. Itu juga bisa heeh, mengindikasikan bahwa potensinya juga akan terus tumbuh gitu, Mas. Kalau betul. untuk sektor yang namanya FMCG, fast moving consumer goods itu, Mas. Oh, consumer goods ya? Oh Consumer goods iya. itu, naik juga kemungkinan. Oh iya, pantes nih, kan di gudang rumahku kan, ini kan, ada sembako kan. Mhm, Selama pandemi ini, kanan kiri warung-warung tuh tutup pada nggak buka, kita tetap ramai loh permintaannya. iya. Kita nyediain beras, nyediain telur gitu ya. Dan ternyata memang, ini saya alami sendiri, bahwa banyak orang yang kemudian masuk ke ranah ini. Karena ini adalah consumer goods yang dibutuhkan oleh semua orang, bener nggak ya? Berarti misalnya beras aja nih ya, semua orang kan pasti Betul butuh betul betul. beras, butuh makan, dan, menjadi, fleksibel pada hari ini adalah pilihan yang paling tepat untuk tidak kemudian, menafikan core bisnis yang sebelumnya eksis. Tapi kemudian di saat-saat seperti ini ya, kita harus se-fleksibel mungkin, selentur mungkin supaya tetap bisa eksis. Eee, Kemudian gini, kembali ke sektor saham ya, Nan, ya. Ini, kalau Nanda pengalamannya selama ini pakai apa nih untuk tools ya? Karena kan kita butuh tools Oke. untuk kemudian membaca pergerakan saham nih. Kalau saran dari Nanda, bagaimana Mhm. sebetulnya Oke, kita kalau baiknya tools memang mengambil sebenarnya keputusan? oke, kalau saya emang biasanya karena lebih ke jangka panjang ya, Mas, ya. Jadi yang dilihat Heeh, adalah fundamentalnya dulu tuh, bisnisnya dulu. iya, Ya sebenarnya kayak bisnis biasa gitu kan, kira-kira untung atau enggak, untungnya dari mana, terus, brand-nya sekuat apa, kita percaya atau enggak mmm, sama perusahaannya, iya laporan iya iya, keuangannya bertumbuh atau enggak. mhm, Lihat dari analisis itu sih, Mas, mau itu pakai rasio-rasio yang memang umum digunakan di pasar modal atau misalnya dianalisis secara common size. mhm, Misalnya antara tahun ini dengan tahun kemarin, atau antara perusahaan A dengan perusahaan B yang memang industrinya sama, itu kira-kira lebih bagus atau enggak gitu kan saham yang kita pilih. iya Seperti itu, iya, Mas. Jadi sahamnya bagus atau enggak nih gitu kan. Karena harganya naik turun sekalipun kalau misalnya emang perusahaannya emang bagus, itu pasti akan tetap, ngikutin harga fundamentalnya, tetap harga yang turun pun nanti akan naik lagi gitu kan, Mas. mhm Jadi, mhm, intinya memang kembali lagi ke core bisnisnya itu sih, Mas, ke fundamentalnya itu dulu.
Mhm. Justru kalau misalnya nanti ketika sudah tahu nih mau saham yang mana, industri apa yang memang kita mau masuki, itu nanti baru ke teknikalnya, Mas. Teknikal itu nanti nentuin, kita kapan sih masuknya gitu kan, di harga berapa sih kita layak buat masuk. Karena memang kalau misalnya ternyata belinya terlalu tinggi juga kan untuk bisa untung lebih lama periodenya ya, Mas, ya, untuk Iya. bisa kan nanti volatil kan harganya naik turun gitu. Jadi itu untuk menentukan kira-kira kita kapan untuk masuk gitu kan, untuk beli gitu. Mhm, oke. Kalau untuk yang Terus terus terus? ya untuk yang teknikalnya sebenarnya memang ada banyak tools ya, Mas, ya, di, apa namanya, banyak website-website gratis yang memang bisa digunakan untuk menganalisis, teknikalnya. Jadi kalau teman-teman nanti lihat ada chart gitu kan, ada chart yang Iya? memang harga saham historis itu nanti biasanya ada indikator yang memang bisa kita gunakan tuh, ada moving Mhm. average, Oh. stochastic, seperti itu. Itu biasanya bisa digunakan. Memang ada cara-caranya sih gimana cara menggunakannya gitu, Mas. Mungkin di googling juga banyak sih sebenarnya untuk gimana sih menentukan kira-kira harga sahamnya itu kira-kira akan naik atau turun gitu kan. Prediksi aja sih Mas, nggak langsung pasti kayak gitu. Karena perlu dikombinasikan dengan analisis yang lain gitu Mas. Mhm mhm. Oke. Aku udah menangkap sih ya, bahwa kemudian, dari sektor-sektor yang ada saat ini memang tidak semuanya, drop, juga tidak semuanya moncer ya. Tapi pada beberapa sisi memang, pada kondisi yang rata-rata ya, tapi secara umum mengalami penurunan, cuman tidak sampai, hancur total kan begitu kira-kira ya? Iya. Oke, ini, ada 2 prinsip nih yang sering digunakan oleh para investor ketika, menyikapi harga saham yang berubah nih. Prinsip yang pertama adalah don't put all your egg in the same basket. Ini maksudnya apa nih? Oke, jadi sebenarnya itu emang yang dibilang oleh Warren Buffett ya, Mas, ya. Iya, Jadi Warren Buffett itu bilang kalau don't put all your egg in the same basket itu artinya jangan menyimpan semua uangmu itu di satu keranjang yang sama. Itu iya iya. bukan berarti memang spesifik harus di saham yang berbeda-beda, tapi bisa di instrumen yang lain. Misalnya kan ada yang emang untuk kepentingan jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah, nah itu bisa dikombinasikan antara misalnya saham atau nanti di pasar uang atau mungkin ada yang di obligasi juga gitu kan. Karena memang setiap investasi ada resikonya masing-masing, ada returnnya masing-masing gitu kan. Dan jangka waktu yang memang diperlukan untuk bisa untung di uh, uh, instrumen tertentu kan beda-beda juga. Nah, di situ memang bermainnya gitu Mas mengenai prinsip itu. Biar nanti uang yang kita punya itu ketika misalnya hanya di saham dan itu saham di satu saham A saja, Iya. itu ketika sahamnya turun, maka semua uang kita juga akan ikut turun gitu Mas. Oh Gitu. gitu Meskipun ya? memang ketika naik potensi naiknya juga akan semakin besar, tapi kan resikonya gimana maksudnya Mas? Ya, jadi kalau misalnya total uang yang akan diinvestasikan itu 100 juta, dari Heeh, 100 juta itu 100 jutanya yang masuk ke saham, misalnya heeh heeh. Unilever gitu kan, itu Iya, maka ketika naik memang naiknya 10% ya dari 100 juta itu jadi 110 juta gitu kan semuanya naik kan. oke. Tapi Tapi kalau turun? tapi memang kalau turun, turun semuanya juga gitu, gitu. Oke. Jadi memang di situ kenapa nggak boleh disimpan uangnya di satu keranjang yang sama Oh, gitu, maksudnya di satu instrumen yang sama iya atau iya satu iya. saham yang sama, gitu gitu, Oh, ini Mas. ini penting ya buat teman-teman yang baru mulai investasi ya. Hati-hati loh. Jangan, terlalu asik dengan euforia atau demam investasi saham ya. Mungkin, apa namanya, menguntungkan buat teman-teman, tapi sisi lain juga akan bikin buntung gitu. Ini juga, Betul, warning buat saya ya, yang memang, apa namanya, belum begitu berpengalaman di investasi, yang terkadang, aduh udahlah daripada buat konsumsi, udah masuk semua ke investasi gitu. Padahal masuk semua juga nggak langkah yang benar ya. Maksudnya akan besar resiko juga ya. Kira-kira, makna sebenarnya malah dari iya betul betul betul. Sebelum ke investasi juga sebenarnya harusnya memang ke dana darurat dulu ya, Mas, ya. heeh, Dana darurat gitu kan. Jadi, mmm, sebelum masuk ke investasi itu harusnya memang ada dana darurat dulu ketika nanti mhm, ternyata konsumsi, kurang atau kan sekarang memang lagi pandemi kayak gini banyak yang emang iya, di-PHK misalnya gitu kan atau betul. pengurangan gaji. Nah ketika uangnya memang udah masuk ke saham semua atau ke investasi semua, itu, ketika butuh buat makan itu kan agak susah tuh misalnya harus ditarik uangnya meskipun memang bisa ya. Tapi Heeh, sebelum ke investasi yang harus diutamakan itu dana darurat dulu sih, Mas. Karena saya juga dulu heeh, ngalamin kayak gitu, Mas. Jadi sebelum ke malah ya kan agak sayang gitu kan, nih ada uang nganggur gitu kan, kenapa harus
disimpan di rekening gitu kan. Padahal bisa lebih produktif atau bisa lebih menguntungkan kalau masuk ke investasi. Tapi malah Heeh. justru ketika semuanya masuk ke investasi, malah ketika hal buruk terjadi kan nggak ada yang tahu ya ke depan akan seperti apa. Ketika itu Betul. terjadi, malah ternyata harus ditarik uangnya sebagian gitu kan. Kayak gitu Oke. Mas. Jadi sebenarnya jadi kalau misalnya tadi ngobrolin financial planning, sebelum financial planning justru harusnya financial check up dulu tuh Mas gitu kan. Jadi dicek dulu nih Mhm diri mhm. sendiri, diri kita itu kira-kira uangnya kondisinya kayak gimana. Apakah cash flow-nya sudah positif atau masih negatif gitu kan. Kalau Iya. masih negatif, fokusnya untuk ya bikin positif dulu gitu kan. Kalau misalnya sekarang pekerjaannya ternyata masih negatif nih hasilnya gitu kan, ya udah nambah second job atau side hustle gitu kan, freelance segala macam. Mhm mhm. Kalau misalnya cash flow-nya sudah positif, tapi belum ada dana darurat, fokus ke dana darurat dulu. Iya iya. Minimal misalnya 1 kali pengeluaran gitu kan. Kalau ada sisa baru nanti nambah ke investasi. Itu sebenarnya Mhm. 1 kali pengeluaran itu justru yang bagus itu adalah kalau misalnya, eee, kalau yang saya baca-baca itu ya, lajang itu justru 3 kali pengeluaran bulanan Mas, dana darurat itu. Kalau menikah 6 kali pengeluaran bulanan, kalau Wow. menikah 9 kali, menikah 2 anak, 12 12 kali pengeluaran bulanan. Artinya setahun 1 tahun gitu kan. Iya Jadi iya. memang ini nggak harus dipenuhi langsung gitu kan, tapi ketika ada uangnya, Iya. maka disisihkan untuk dana darurat ini gitu kan. Minimal sebulan dulu lah, jadi bisa dicicil tuh pas bulan ini cicil buat sebulan nih, bulan depan disicil lagi gitu kan. Jadi, nggak bisa langsung semuanya masuk ke investasi. Jadi don't put all your egg in a basket itu nggak sekedar untuk ke investasinya, tapi juga bisa ke dana Oh, daruratnya juga gitu. oke oke. I see. Jadi, penting ya buat teman-teman terutama yang, eee, mulai berpenghasilan, eee, mulai suka jajan, mulai berpikir untuk, dana liburan, investasi jangka panjang, mau pensiun kan, mau kerja terus sampai tua kan saya pikir, enggak lah ya, orang-orang di era modern ini, lebih memilih untuk pensiun dini. Oke, prinsip yang kedua adalah fearful when others are greedy and to be greedy only when others are fearful. Maksudnya apa nih, Nan?